Baik, saya mau ke Dokter Nadia. Dokter, ini kan kalau memang akhirnya vaksin booster ini diberikan dengan berbayar, ada skema lain tidak yang bisa membuat ini gratis kepada masyarakat? Cari yang gratisan ya, cari yang gratisan. Karena kan sebelumnya juga kalau vaksin 1 dan 2 ini kan sempat ada wacana untuk berbayar begitu, tapi akhirnya digratiskan oleh pemerintah. Ada skema seperti itu tidak? Iya, jadi yang pasti pertama tadi kalau kita dengar dari Prof. Kusnadi sampaikan, berarti seharusnya pemberian vaksin yang mungkin saat ini baru Sinovac ya, yang ada datanya itu ternyata memang harus diberikan 3 kali. Artinya 3 kali, kalau melihat itu kan kita juga melihat ya vaksin, ada beberapa vaksin yang juga diberikan sebanyak 3 kali ya, seperti hepatitis, DPT itu kan juga diberikan 3 kali. Jadi memang kemungkinan hal yang sama, artinya kalau memang itu masih satu utuh, ini masih ada kemungkinan kita melihat kembali apakah pemberian yang ketiga kali itu karena masih dalam satu pemberian dosis utuh itu mekanisme untuk berbayar itu masih akan dipertimbangkan. Tetapi di awal pada waktu kita merencanakan untuk 2022 itu pemikirannya adalah pemberian booster ya, jadi bukan pemberian dosis lengkap sampai dengan 3 kali. Kalau kemarin kan Prof. Kusnadi sampaikan karena emergensi, karena dalam upaya pandemi ada yang kemudian kita dapatkan manfaatnya dari vaksin ini dan pada waktu 2 kali penyuntikan sudah cukup tinggi, itu yang kemudian dilakukan ya, kita memberikan 2 kali penyuntikan, sama seperti pada waktu penyuntikan Sinovac tadi Prof. Kusnadi juga sampaikan awalnya 2 minggu tapi kemudian kita lihat 28 hari pada studi yang lebih lanjut itu menjadi lebih baik, akhirnya pemberian Sinovac itu 28 hari. Nah ini juga hal yang sama, tadi awalnya 1 dosis lengkap itu adalah 2 kali, ada kemungkinan seperti yang disampaikan Prof. Kusnadi ya, tentunya ini 3 kali itu adalah merupakan dosis lengkap, tapi tentunya untuk kita kemudian menjalankan hal ini kita akan menunggu juga ya dari hasil lengkap publikasi di tentunya internasional dan rekomendasi WHO tentang hal ini. Tapi kalau kita kemarin sempat melihat kan Pak Erlangga pada saat konferensi pers kan sempat menyatakan Pak Jokowi presiden kita mengatakan bahwa akan didorong untuk adanya booster ketiga jika memang diperlukan nanti jika ada gelombang ketiga. Harapannya sih tidak. Tapi kemudian di sana juga mengacu bahkan hingga berbayar. Ini yang kemudian saat ini sedang menjadi isu karena banyak pengamat yang kemudian menolak isu ini begitu Dokter Nadia, yang kemudian mengacu kepada Perpres nomor 99 ya. Tahun 2020 yang mengatakan bahwa vaksin ini harusnya gratis, tidak dipungut biaya. Kok nampaknya pemerintah kita berdagang begitu dengan vaksin? Bagaimana tanggapan pemerintah dalam hari ini? Iya, tentunya ini kan di pemikiran awal kita adalah karena nanti situasi pandemi ini kan menjadi turun levelnya, menjadi penyakit COVID-19 ini menjadi suatu penyakit yang endemis. Nah, dengan adanya hal ini tentunya kewajiban pemberian dosis sesuai sasaran itu sudah kita berikan ya, artinya untuk dosis pertama dan dosis kedua. Dan nanti kita harus ingat di 2022 untuk anak-anak yang berusia di atas saat ini ya berusia 11 tahun dan tahun depan itu menjadi 12 tahun itu tetap akan diberikan gratis kepada pemerintah oleh pemerintah untuk dosis pertama dan dosis keduanya. Tapi karena ini sifatnya skemanya adalah pemberian dosis tambahan sehingga tentunya ini bisa sifatnya adalah pilihan ya untuk mendapatkan dosis ketiga atau tidak. Nah ini tentunya skema ini yang kemudian mengikuti untuk skema berbayar seperti itu. Tetapi sifatnya ini masih sangat dinamis dan akan dikaji lebih lanjut sambil kita tadi menunggu perkembangan saintifik ya terkait pemberian tambahan dosis ketiga ini. Jadi masih ada harapan lah kalau nanti vaksinnya gratis, Imran tenang. Jangan pusing dulu anak kosnya. Karena kita tunggu sampai Desember ya, karena kan diwacanakan mulai Januari. Saya mau ke Prof. Kusnadi. Prof, vaksin 1 dan 2 saja biasanya ada juga yang nggak mau belum mau vaksin. Betul, gitu. Apalagi masyarakat kita. Vaksin ketiga yang nanti jika memang berbayar, pasti masyarakat lebih mikir lagi. Ini gimana Prof? Apa bisa meningkatkan vaksinasi untuk masyarakat juga ya kalau kita melihat keputusan atau juga wacana dari pemerintah ini? Ya memang itu problemnya, problem kita semua. Bahwa kita untuk mencapai suntikan yang sebanyak mungkin itu sangat sulit.
ya. Oleh karena kita itu medannya itu kan pulau-pulaunya banyak, terus kemudian sementara waktu jumlah vaksinnya terbatas, ya. Nah, tapi sekarang usaha-usaha pemerintah udah bagus ya, udah memasukkan sebanyak-banyaknya vaksin dari mana berbagai merek ya, dari mana-mana berbagai merek, dan udah kita juga dapat bantuan dari CEPI dan sebagainya. Nah, sehingga untuk sementara waktu pada tenaga kesehatan, tadi Ibu Nadia udah bilang tenaga kesehatan itu sangat penting, oleh karena dokter aja yang meninggal melayani COVID itu udah di atas 600 ya, belum lagi tenaga perawat lain-lain. Sehingga penting sekali pemberian imunisasi itu kepada tenaga kesehatan, dan juga mungkin nanti secara bertahap kepada tenaga-tenaga yang akan melayani masyarakat ya, seperti itu. Jadi tentang masalah berbahaya atau tidak berbahaya, tapi sementara waktu ini kan pemerintah belum menarik berbayar, belum ada yang dibayar gitu. Jadi sekarang ini usaha pemerintah udah maksimal dengan keterbatasannya vaksin, dan juga orang-orangnya kadang-kadang nggak mau. Tapi kalau menurut saya kalau ada vaksin apapun gitu ya, kadang ambil gitu ya, nggak usah mikir-mikir lagi, karena itu gunanya untuk melindungi diri kita dari penyakit COVID yang selama ini kita sedang belajar penyakit COVID, karena itu kalau kena COVID, apalagi orang tua, itu dampaknya hebat sekali ya. Jadi kita lihat Prof, ya. Maaf saya potong. Ada informasi dari ahli juga menyampaikan bahwa kalau 2 vaksin ini misalkan Sinovac 2 kali, lalu dilanjut vaksin booster dengan vaksin selain Sinovac, katanya ini bisa meningkatkan efikasi yang jauh lebih tinggi. Ini benar demikian, Dok? Ya, Prof. Apapun ya, jadi apapun gitu ya, vaksin yang ketiga itu akan meningkatkan banyak gitu loh, ya. Oleh karena yang 1, 2 itu adalah untuk supaya tubuh kita merangsang terbentuknya organ yang sensitif terhadap kuman daripada COVID ini ya. Biasanya itu di sel B dan di sel T ya, di susum tulang gitu ya, sehingga kalau ada masuk dia vaksin atau kuman akan terbentuk antibodi. Nah, yang selanjutnya adalah untuk membooster, jadi akan meningkatkan banyak antibodi yang terbentuk gitu ya. Jadi betul ya, kalau ada vaksinasi ketiga apapun nggak usah ragu-ragu ya, ambil gitu ya, ambil, oleh karena itu akan meningkatkan tinggi sekali daripada antibodi yang ada. Tapi sekali lagi kita belum tahu setinggi berapa yang dia itu akan mencegah penyakit supaya supaya setinggi berapa yang efektifnya kita sampai sekarang belum tahu, sedang masih belajar gitu. Tapi yang penting kita udah ada di badan kita, kalau masuk penyakit gitu ya, kuman, dia akan terbentuk antibodi, sehingga kalau kena penyakit, kalau kita kena penyakit, kalau jadi ringan kalau kena penyakit, kalau udah diimunisasi ya. Oke, sip. Terakhir, Dr. Siti Nadia, silakan. Kalau misalnya saat ini kemudian banyak sekali masyarakat kita yang bahkan kejar-kejaran, bahkan rela membeli booster ke luar negeri, Imran, karena kalau di Indonesia kan belum. Nah, sedangkan vaksin kita sendiri aja belum merata, banyak juga yang masih nggak mau kok, Dr. Nadia. Dan saya titip satu nih, dokter kemarin katanya harganya berapa nih? Karena kemarin rapat ke Menteri Kesehatan dengan Komisi 9, harganya sekitar $7. Ini berapa kira-kira kalau memang nanti jadi, patokan harganya berapa? Kalau jadi ya, kan belum. Dokter Nadia. Ya, baik. Yang pertama adalah kita tahu memang saat ini kondisi COVID kita terus membaik ya, dengan turunnya berbagai angka positif, angka kematian, dan tingkat keterisian perawatan. Tetapi ini tentunya tidak membuat kita lengah ya, karena kita tahu di salah satu publikasi ilmiah juga mengatakan bahwa COVID-19 ini akan menimbulkan multi gelombang. Jadi kita memang harus bersiap-siap, dan kalau berkaca dengan negara lain, itu gelombang ketiga itu sudah sangat memungkinkan, dan varian Delta juga merupakan varian yang masih mendominasi. Artinya kita tidak akan selamat dari resiko penularan kalau orang lain belum
terlindungi juga termasuk dengan penggunaan vaksin. Karena tadi kita sudah lihat ya, baru 40% yang mendapatkan dosis pertama dan yang mendapatkan dosis kedua itu baru 25%. Jadi artinya kita harus berbagi dulu. Tadi Prof. Kusnadi sudah sampaikan jumlah vaksin ini sangat terbatas dan kita berharap 2021 ini kita sudah bisa mencukupi kebutuhan vaksin untuk seluruh sasaran 208 juta tadi, termasuk anak remaja di atas 12 tahun. Nah, mengenai harga tentunya ini akan sangat dinamis sifatnya ya. Kita lihat, kita belum tahu nanti harga vaksin 2022 itu seperti apa. Tapi yang pasti untuk masyarakat yang PBI atau masyarakat yang tidak mampu itu pasti akan ditanggung oleh pemerintah. Oke, aman. Jadi Imran, kalau memang yang kemudian harus ditanggung oleh pemerintah pasti akan di-cover. Terima kasih Dr. Siti Nadia, terima kasih juga Prof. Kusnadi atas waktunya pagi hari ini. Selamat kalau mau melanjutkan olahraga, silakan, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.